Ya Bu Siska. Oke, Pak. Bismillah. Assalamualaikum Ibu Kepsek. Waalaikumsalam, Pak Nandes. Apa kabarnya nih? Kelihatannya sangat semangat nih di jam-jam terakhir. Ada apa ini, Pak, kira-kira? Iya nih Bu, saya memang niat kali nih nak jumpa sama Ibu, ingin menyampaikan sesuatu. Saya ingin di coaching nih sama Ibu Kepala Sekolah, apakah Ibu ada waktu untuk saya? Oh, kebetulan ini, Pak, tugas-tugas saya sudah selesai nih untuk hari ini. Silahkan, Pak. Baik, Saya dengan senang hati. Kira-kira posisi duduk kita ini sudah nyaman seperti ini? boleh Bu. Kalau Oke, Ibu ya, Pak. merasa nyaman seperti ini, saya ngikut aja. Oke, Pak. Silahkan, Bapak. Gini Bu, saya ingin menceritakan sesuatu kepada Ibu tentang pengalaman saya ketika mengajar di kelas. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk saya berbincang-bincang. Jadi masalahnya yang saya hadapi ini ketika saya mengajar di kelas Ibu, saya masuk, saya menerangkan pembelajaran ya. Jadi ketika saya menjelaskan materi yang saya rasa saya sudah sangat menguasainya dan saya sangat yakin anak-anak jika mendengarkan pasti akan bisa memahami dengan sangat baik, tapi malah terlihat anak-anak itu cenderung sebagian tertidur, sebagian lagi ada yang melihat ke saya tapi tatapannya seakan-akan kosong gitu Bu. Dan juga tidak terlibat aktif dalam tanya jawab di kelas. Jadi saya merasa ada yang kurang nih Bu tentang pembelajaran saya. Makanya saya jumpa sama Ibu. Oh, begitu ya, Pak ya. Sepertinya ini pembahasan yang menarik nih, Pak. Eh, Bapak menjelaskan di kelas ya, ada murid yang ngantuk gitu kan. Bahkan Bapak sudah membuat ada strateginya, tetapi masih kurang menarik bagi siswa gitu ya. Nah, Benar Bu. kira-kira ini Pak, itu tuh tadi tujuan pembicaraan yang Bapak sampaikan. Ya. Kira-kira menurut Bapak nih, apa kesempatan yang Bapak punya untuk situasi yang sedang Bapak hadapi? Ya, salah satunya dengan menjumpai Ibu seperti ini, saya bisa karena saat ini saya punya cukup banyak waktu luang. Karena saya diamanahkan di semester ini sebagai seorang kepala laboratorium, jadi jam mengajar saya tidak terlalu padat. Nah, jadi saya anggap ini adalah kesempatan saya untuk mendapatkan coaching, untuk berdiskusi, untuk mencari apapun yang bisa saya upayakan agar pembelajaran saya di kelas bisa maksimal. Bagus nih Pak, kita ini bertemu ya untuk membicarakan masalah ini seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita identifikasi masalahnya ya kan. Apa yang Bapak sudah lakukan untuk menangani masalah ini? Ya, ini baru tahap awal. Saya sudah mencoba untuk membuat pembelajaran yang bervariasi. Saya sudah mulai selipkan media pembelajaran yang lain agar saya tidak terlalu menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, jadi udah ada sedikit variasi yang saya tampilkan, Bu. Berarti Bapak sudah berusaha nih ya, tidak berpusat pada guru. Berartinya sudah berusaha membuat strategi pembelajaran yang berpusat pada murid gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Kira-kira Pak, dari permasalahan ini Bapak mampu menyelesaikannya pada posisi sekarang, itu Bapak di skala berapa? Dari skala 1 hingga 10? Baru 6, Bu. 6 ya. Hambatan apa kira-kira yang Bapak hadapi sekarang ini? Iya, saya merasa apa yang saya hadirkan itu di kelas memang udah mulai ada variasi-variasinya, tapi kayaknya saya butuh eh, persiapan yang lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Apa-apa yang ingin saya hadirkan, saya ingin itu sudah tervalidasi terlebih dahulu gitu. Apa solusi sebaiknya yang Bapak buat untuk permasalahan yang Bapak sudah membuat supaya anak tidak bosan seperti itu? Kira-kira apa solusinya yang sebaiknya Bapak buat?
Ya, saya lihat-lihat TikTok, Bu, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat kawan yang udah masuk ke kelas itu. Saya lihat juga respon siswanya ketika kawan rekan sejawat masuk. Ternyata ada juga sih, Bu, yang mampu membuat anak-anak di kelas itu bersemangat. Nah, jadi saya mencoba merumuskan suatu strategi pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa. Nah, menurut saya ini model pembelajarannya harus banyak nih melibatkan aktivitas siswa. Contohnya nih Bu, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan kayaknya nih yang sangat hit sekarang ini adalah tekniknya window shopping, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya tadi ya. Dengan teknik yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira apa itu kelebihan dari strategi yang Bapak sebutkan tadi? Ya, jadi kan Bu, saya udah tahu nih masalahnya. Anak-anak suka tidur nih. Kalau saya kasih penjelasan, saya ceramahin, saya berpusat kepada guru. Jadi respon anak-anak tentu hanya mendengar. Dia hanya memanfaatkan indera pendengaran sama penglihatannya saja. Dan dia akan capek, Bu. Makanya dia tidur. Kita Iya, iya. nggak bisa juga selalu menyalahkan siswa ya kan Bu ya. Kita harus berefleksi juga, mencari tahu apa yang bisa kita perbuat agar itu masalahnya bisa kita atasi. Jadi dengan Wah, strategi tersebut, saya menganggap dengan pembelajaran berdiferensiasi, tekniknya menggunakan model window shopping. Jadi gini Bu, dari referensi yang saya baca, nanti siswa dikelompokkan, ya kan? Kemudian setelah dikelompokkan akan saya beri tugas masing-masing kelompok secara mandiri. Nanti mereka akan membuat media berupa tampilan seperti mirip-mirip mading lah gitu Bu ya. Nanti ditempelin Bu di ruang kelas dengan posisi yang mereka suka. Salah satu dari anggota kelompok tersebut akan menjadi seorang pemateri ya, yang akan sebagai presenter yang nanti akan menyajikan materi tersebut. Sedangkan audiensnya berasal dari kelompok lain. Jadi kelompok selain presenter tadi akan menuju ke kelompok lain untuk mencari informasi. Jadi mereka bergerak terus, Bu. Ya, saya berpikir kalau mereka dalam keadaan moving bergerak, maka nggak akan ada yang tidur. Mana ada siswa tidur iya. sambil berjalan kan Bu? Nah, jadi saya rasa ini adalah strategi yang baik nih Bu untuk saya terapkan. Keren sekali sih saya dengar Pak, menarik nih sepertinya. Jadi saya penasaran nih nanti melihatnya. Kira-kira Pak, eh, ada nggak Bapak memperkirakan gangguan-gangguan yang muncul untuk mencapai tujuan ini? Gitu. Mungkin sedikit Bu, ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menerapkan strategi-strategi ini kan saya akan menggunakan perangkat pembelajaran. Jadi untuk menghindari gangguan-gangguan yang muncul ini, mungkin dalam hal alur rencana kegiatan pembelajaran ini yang sudah harus sebagaimana mestinya. Ya, kalau seandainya tidak, nanti maka akan ada fase-fase yang terlewati dan itu akan merugikan dalam tahap pembelajaran. Ya, ya, ya Pak, bagus tuh Pak. Kemudian nih Pak, kira-kira kita nih Bapak tadi sudah membuat strategi tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sejauh mana komitmen itu Pak yang Bapak rencanakan gitu untuk menjaga komitmennya? Oh, jadi Bu, nanti komitmen saya memang saya akan berusaha mempersiapkan pembelajaran itu secara baik. Jadi nanti saya akan melakukan validasi terlebih dahulu tentang perangkat pembelajaran yang saya pakai ya, atau yang akan saya gunakan, dan nanti agar pembelajaran itu dapat saya ukur ya, nanti akan saya buat juga lembar asesmen yang tervalidasi juga dengan menggunakan asesmen seperti asesmen diagnostik ya, ada lembar observasi,
untuk asesmen prosesnya, dan ada asesmen sumatif yang untuk melihat daya serapnya nanti sejauh mana gitu. Untuk mencapai rencana tadi, rencana aksi Bapak, kira-kira ada nggak yang terlibat untuk membantu Bapak atau membutuhkan alat mencapai tujuan itu? Iya, benar sekali Bu. Saya butuh orang yang berpengalaman nih kayak Pak Joko Bu. Pak Joko dia udah S2 bidang biologi Bu. Jadi nanti perangkat pembelajaran saya nanti akan saya konsultasikan sama beliau, sekaligus saya validasi ya apakah RPP saya ini bisa diterapkan atau belum gitu kan. Nah, atau ada yang ingin ditambahkan, diperbaiki ataupun dikoreksi oleh beliau. Jadi nanti saya akan berharap beliau bisa membantu saya gitu. Keren-keren Pak ya. Wah, keren nih Pak. Akhirnya pembicaraan kita ini sampai ke titik terakhir ini ya Pak ya. Sangat keren. Bagaimana menurut Bapak tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Ya, untuk selanjutnya saya akan sesegera mungkin melakukan tindak lanjutnya ya. Apa yang tadi kita bicarakan yang harus dipersiapkan akan saya persiapkan segera, termasuk berkonsultasi dengan Pak Joko ya untuk memvalidasi perangkat pembelajaran saya. Dan nanti saya akan sesegera mungkin juga melakukannya di kelas sesuai dengan jadwal pembelajaran, menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif, lebih interaktif, dan tentunya lebih berpusat kepada murid. Nah, dan nanti tindak lanjutnya, hasilnya nanti juga akan saya laporkan kembali kepada Ibu sejauh mana yang bisa saya hadirkan perubahan terhadap konsep yang kita bicarakan. Baik Pak, saya juga penasaran ini karena ini permasalahan-permasalahan yang sering terjadi apalagi di jam terakhir ya kan, sering ngantuk. Jadi nanti kalau Ya, memang Bapak seperti itu berhasil, bisa berbagi praktik baik ini kepada teman-teman yang lain. Baiklah Pak, mungkin pembicaraan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih telah memilih saya sebagai mitra untuk berkonsultasi. Saya ya. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Pak. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.